Selamat pagi, selamat berdoa, selamat datang. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangun pagi. Mari kita segera menghadap Tuhan. Angkat tanganmu, selamat datang, selamat sembuh, selamat berpulih, selamat berteman, selamat memuji Tuhan di YouTube ini. Mari kita percayakan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita bersegera datang. Mari kita dipulihkan kuasa Tuhan. Kita percayakan doa kita pada pagi hari ini. Hanya Tuhan yang menolong kita. Hanya Tuhan yang menuntun kita. Hanya dalam nama Yesus Tuhan. Itu doa kita. Selamat datang, selamat pagi, shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, anakmu, kepunyaanmu. Kami kembali menyerahkan rumah tangga kami Tuhan di pagi hari ini. Setelah kami bangun, kami kembali berdoa, memuji Tuhan, memuliakan namamu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Engkau ajaib. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Dengarkan doa kami. Kami berdoa. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Katakan, indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Katakan amin. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Cari wajah penebus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Biarlah pujian kami ini Tuhan adalah saat yang indah, saat yang teduh berdoa di pagi hari ini. Saat yang indah, saat yang teduh bermohon Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan mengurapi kami. Kau menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Tensinya tinggi turun dalam nama Yesus. Demikian juga istri hamba-Mu sembuh dalam nama Yesus. Puji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Anakku cerdas, Yoel anugerah. Anakku cerdas pintar, Yoel anugerah. Sofia Irene. Tuhan pelihara Bapa. Demikian juga yang menonton acara ini Tuhan. Tuhan perlengkapi semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kekuatan baru. Menyertai dan mengurapi kami. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi, pasal yang pertama. Pasal yang pertama Filipi. Filipi pasal yang pertama, demikian firman Tuhan, ayat yang ke-7, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan. Filipi 1, ayat 7 sampai 8. Filipi 1, ayat 7 sampai 8. Mari dengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya Bapak Ibu, Androidnya pun bisa dibuka, buka Filipi. Filipi itu ada pada habis Roma, ada Efesus, ada Galatia, ada 2 Korintus, nanti itu baru Filipi.
Demikian firman Tuhan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. 8. Sebab Allah adalah kasihku. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, tahukah saudara mengapa Rasul Paulus itu dipenjara? Orang ketika dipenjara itu menyesal. Ketika dipenjara karena kejahatan. Ketika dipenjara karena mencuri. Lalu bersungut-sungut, menyesal sejadi-jadinya, menyalahkan dirinya. Tapi Rasul Paulus dipenjara di Filipi bukan karena mencuri, melakukan kejahatan dunia. Dia dipenjara karena melakukan pemberitaan firman Tuhan. Tapi akhir-akhir ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak orang bersungut-sungut hanya mengikut Tuhan. Hanya karena alasan tertentu. Ada banyak kita bersungut-sungut mengikut Tuhan. Karena persoalan tertentu. Belum seperti dia alami oleh Rasul Paulus. Dipenjara karena memberitakan Injil. Itu, dipenjara. Dihukum. Disel, digari. Karena memberitakan Injil. Adakah kita? Karena dipenjara karena memberitakan Injil? Kan tidak ada. Kita dipenjara karena mencuri. Karena melakukan kejahatan. Sebaliknya, adakah kita bertobat ketika datang ke gereja? Adakah kita bertobat ketika kita dengar firman Tuhan? Adakah kita bertobat ketika kita berdoa, bernyanyi? Atau malah kita bersungut-sungut, menantikan janji Kristus kurang cepat. Tidak pernah mendahulukan Tuhan. Tapi selalu memakai pikiran kita. Maka Rasul Paulus katakan di sini, di ayat yang ke-7 ini, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Itu dia. Maka mari bersahabatlah dengan orang benar, hingga kita menjadi orang benar. Bergaullah dengan Tuhan, agar kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Di ayat 8, sebab Allah adalah kasihku. Sebab Allah adalah kasihku. Sebab Allah adalah cintaku. Itu pengamalan. Itu respon. Walau di penjara, walau sakit-sakitan, tapi dia masih mengeluarkan kata-kata. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra, cinta abadi, cinta Kristus hadir walau dalam pergumulan. Kita kadang-kadang kalau pergumulan seolah-olah Tuhan itu jauh. Atau ketika kita punya pergumulan, kita kehilangan mesra, kehilangan cinta, kehilangan kasih, hidup kita merengut. Jangankan di penjara. Berdoa terlalu panjang saja pun berdoa makan kita sudah bersungut-sungut. Berkhotbah di gereja terlalu panjang, kaki kita udah gores-gores. Ini orang Kristen. Sudah dengar firman Tuhan tak bertobat. Mari kita merenung. Bagaimana kita? Ketika kita diutus, dipanggil Tuhan. Adakah kesadaran itu lahir? Dari iman, dari pengharapan. Selamat pagi, selamat bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan.
Rasul Paulus dengan kasih mesra Kristus, dia masih alami walau dia kembali dari di penjara. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, penyertaan-Mu, anugerah-Mu di pagi hari ini mengawali seluruh tugas kami. Kami boleh hidup dalam sukacita. Dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan. Jika 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 jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, amin. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bangun, sehat jasmani, sehat rohani kami. Kami bersyukur Tuhan atas waktu ini. Kami berdoa Tuhan, syukur kami bagi keluarga-keluarga. Tuhan jamah keluarga kami. Anak-anak kami Tuhan diberkati. Rezekinya, karirnya. Kami berdoa bagi yang sakit. Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga pelayanan kami di GKI Subut Mandala Tuhan. Ibu Tumanggor, Simpson, Kehotang diberkati Tuhan. Pembangunan gerejamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang mengatur semua. Demikian juga kami berdoa Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini beroleh penghiburan. Kami percaya Tuhan. Keluarga yang menantikan keturunan diberkati rahimnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat rumah tangga kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Menolong, mengampuni kami. Sempurnakanlah doa kami ini. Seperti doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.